Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Panggilan Allah Subhanahu wa taala di ketiga, panggilan yang ketiga ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Al-Imam Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, beliau memberikan judul fi aklil halal wa syukrullah ala dzalik. Fi aklil halal, tentang makan yang halal, mengkonsumsi yang halal, wa syukrillahi ala dzalik, dan bersyukur kepada Allah atas nikmat makan yang halal ini. Dan ini termaktub di dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Baik, kita baca. Silahkan. Yang lain ikut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Ayat ini jelas ya. Ini berarti khair. Syekh mengatakan la tansa ayyuhal qari'ul karim. Jangan engkau lupakan wahai sang pembaca yang mulia, sirra nida Allah, sirra nida illahi ta'ala, rahasia panggilan Allah Ar-Rahman Ta'ala li ibadihil mu'minin, terhadap hambanya yang beriman, dengan memberikan sifat keimanan, bahwasanya mereka itu dengan keimanan yang benar-benar iman, dan itu bisa menjadikan mereka mendengar, bisa mereka berpikir, dan mereka mampu untuk melaksanakan dan juga mampu untuk meninggalkan. Dan ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Allah memanggil, menyeru mereka dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, kecuali Allah akan memerintah mereka, di mana perintah itu adalah khair.
dan Allah akan melarang mereka di mana larangan tersebut adalah syarr. Nah, ini sama dengan pendapat Abdullah bin Mas'ud. Nah, di ayat ini ternyata beliau menegaskan, hal tadri ayyuhal qari, apakah Anda tahu wahai sang pembaca, annallaha ta'ala nadal mu'minina fi hadzal nida'i tsalits. Allah Ta'ala memanggil orang beriman di panggilan ketiga ini dalam surah Al-Baqarah, panggilan agar Allah memerintah, berarti khair. Ya. Berarti ini khair. Khairun ya'muru bihi. Di sini ada kebaikan. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Liya'murahum bil akli minat thayyibati ma razaqahum min awnwa'il mata'im wal masyarib lil hifadhi atau lil huffadhi ala hayatihim. Lil hifadh, berarti ya, muhafadzah, menjaga. Allah Ta'ala memerintahkan kita agar kita makan dari yang thayyib, atas apa yang telah Allah rizkikan, baik itu makanan, minuman, lil hifadhi, untuk menjaga ala hayatihim, kehidupan kita. Jadi bukan hanya sebatas makan, tetapi ada tambahan di sini, yaitu min thayyibat. 4 ayat sebelumnya juga, kalau lihat mundur dulu, 4 ayat sebelumnya, berarti ayat 168 itu sama perintahnya. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Tetapi di sini menggunakan ya ayuhan nas. Jadi tidak dibahas, ya. Tidak dibahas. Padahal kalau kajian dari segi tafsirnya, keunikan ada di sini. Jadi di sini Allah memerintah kepada manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah oleh kalian wahai manusia dari apa yang ada di muka bumi ini, tapi yang halalan thayyiba. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton, dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaiton. Ini secara umum ya ayuhan nas. Tetapi 4 ayat kemudian, langsung lewat saja. 4 ayat kemudian, yaitu di ayat 172. Ini menggunakan amanu, yang awalnya nas, manusia secara umum. Kalau di ya ayuhan nas, itu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Begitu ya redaksinya. Kulu mimma fil ardi, makanlah apa yang ada di muka bumi, ya, konsumsi yang ada di muka bumi, halalan thayyiba. Tetapi yang unik di ayat berikutnya 172, Allah memanggil bukan lagi nas, tapi amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Yang tadi ya ayyuhan nas. Yang ini ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Kulu, sama dengan sebelumnya, kulu. Kalau yang tadi mimma fil ardi halalan thayyiban, kalau yang ini kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ada rasa beda ya? Ada tidak beda nih? Kalau yang ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, kalau ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati, langsung min thayyibati ma razaqnakum, bukan ma fil ardi. Nah, ini kajiannya kajian dari segi bahasa. Kalau yang nas itu mimma fil ardi, kalau yang ya ayyuhalladzina amanu ma razaqnakum, ma fil ardi apa yang ada di bumi, ma razaqnakum apa yang sudah kami berikan rizki kepada kalian. Berarti beda gitu. Kalau amanu sudah dipastikan,
ma razaqnakum, apa yang sudah kami berikan rizki kepada kalian, itu amanu. Tapi kalau nas, ma fil ardi, apa yang ada di bumi, berarti bisa dapat bisa tidak, begitu. Oleh sebab itulah menjadi ingatan tadabbur kita ya, tafakur kita, dua ayat ini ya sama-sama di Al-Baqarah. Yang pertama ya ayyuhan nas, yang kedua ya ayyuhalladzina amanu. Dua-duanya diperintah khair, yaitu kulu, agar kita makan. Dan ini menunjukkan wajib ya. Syekh mengatakan fal amru huna ala hadza dalun alal wujub, wajib. Makan di sini wajib. Tetapi ingat, bukan hanya sembarang makan, tapi kulu halalan thayyiban. Di orang beriman tidak ada kata halalan karena sudah pasti. Kalau kita nanti meneruskan kajian berikutnya tapi terlalu panjang, di ayat 173-nya ya, ini kan 172. Di ayat berikutnya, nah ini status yang haram. Innama harrama alaikum, satu al-maitata, bangkai yang haram, ada 4. Kedua ad-dama, darah, daman masfuhan, darah yang mengalir. Yang ketiga lahmal khinzir, daging babi. Dan yang keempat wama uhilla bihi li ghairillah, dan sembelihan bukan karena Allah. Ini secara zat. Jadi hadirin waktu iman, yang diharamkan secara zat itu ada 4. Bangkai, darah, daging babi, dan sembelihan bukan karena Allah. Ini haram, zat. Kalau diteruskan ke ayat berikutnya 174, ini haram bukan zat, tetapi haram ketika dia memperjualbelikan ayat Allah. Ini bukan zatnya, tapi cara mendapatkannya. Dan ternyata kalau orang memasukkan barang yang haram, baik zat ataupun arod, bahasa ini, cara mendapatkan arod itu, baik zatnya atau arodnya. Zat itu zatnya yang tadi ya, bangkai, darah, babi, dan sembelihan bukan karena itu kan zatnya. Baik zatnya ataupun secara arod, maka ini sama dengan memakan api neraka. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Mereka itulah yang memasukkan ke dalam perutnya itu api. Menunjukkan kalau seseorang terjerumus dari barang yang haram, ya. Kalau seseorang terjerumus dari mengkonsumsi barang yang haram, maka yang terjadi bukan kebaikan, tapi yang terjadi justru syar, keburukan. Nah, nanti di tafsir Ibnu Katsir akan dikupas tuntas ya, panjang lebar. Kita nanti akan bacakan. Jadi kalau seseorang terjerumus dari itu akan menjadi, dia itu menjadi tidak akan barokah dalam kehidupannya. Nah, momentum Ramadan, hadirin waktu iman, jaga perut kita ya. Jaga perut kita dari yang haram. Bisa 2 tadi haramnya. 1 zatnya, 2 cara mendapatkannya. Kalau dilihat ini kopi, ya kopi naon ya. Nah, hayang merenya. Ini kopi halal. Tapi kalau ada orang yang berani meminum tanpa sepengetahuan pemiliknya, itu jadi haram. Walaupun kopi radik ini halal. Tetapi cara mendapatkan dia dengan cara mengambil dari orang lain, maka jadi haram. Nah, kalau orang terjerumus perutnya itu seperti itu, maka yang terjadi, nauzubillah. Kalau Rasul mengatakan fa'anna yustajabu lidzalik. Bagaimana diijabah doa kalau dia mengkonsumsi barang yang haram. Jadi kalau istijabah doa, doa yang diijabah itu satu di antara syarat yang begitu banyak adalah ini, bersihkan perut kita dari makanan yang haram.
Ini riwayat Muslim ya. Riwayat Ahmad dalam Ibnu Katsir. Riwayat Muslim juga ada, At-Tirmidzi juga sama. Jadi kalau ada orang berdoa ya, bahkan yamuddu yadaihi ilas sama. Jadi dua tangannya membentang ke langit. Jadi begini ya. Yamuddu yadaihi ilas sama, ya Rob, ya Rob, menunjukkan kalau dia mengangkat tangan sampai ke atas begini, ini menunjukkan khusyuknya dia. Khusyuknya dia, yakinnya dia. Tapi kata Nabi apa? Wa mat'amuhu haram, makanannya dari yang haram. Wa masyrabuhu haram, minumannya dari yang haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya dari yang haram. Wa guziya bil haram, dan juga gizi makanannya dari yang haram. Maka Nabi menegaskan fa anna yustajabu lidzalik. Mau diijabah bagaimana doanya? Berarti momentum Ramadan kalau doa kita belum diijabah, jangan-jangan ini memasukkan ke dalam perut kita itu yang haram. Maka agar kita bisa selamat di dunia ini, karena ingat godaan terberat Nabi Adam alaihissalam itu bukan al-kibru, bukan kesombongan, tapi Adam alaihissalam itu godaan terberatnya adalah al-hirsu, kerakusan. Kerakusan Adam alaihissalam, dan nanti akan turun ya, neureuh ka urang. Jadi bakal turun, menitis gitu. Keturunan Nabi Adam, yaitu tidak akan pernah apa? Tidak akan pernah kenyang terhadap apa yang kita inginkan. Bukan hanya ke dalam perut, ke dalam kehidupan kita pun sama. Makanya Allah memberikan khair di sini. Kulu min thayyibati, makanlah oleh kalian yang thayyib. Nah, Ibnu Katsir menjelaskan, tapi di ayat sebelumnya ya, karena 4 ayat sebelumnya, halalan thayyiban. Ibnu Katsir menegaskan yang dimaksud dengan thayyib, halalan thayyiban, kata beliau mustatoban fi nafsihi. Mustatoban fi nafsihi, pada dirinya itu thayyib. Makanan ini ke diri orang itu akan baik. Ghaira dharin lil abdan, tidak membahayakan badan. Disebut thayyib itu begitu. Jadi kalau seseorang mengkonsumsi makanan yang membahayakan badan, itu tidak thayyib. Wala lil uqul, dan juga tidak membahayakan akal. Jadi kalau akalnya sampai rusak seperti minum khamr ya, kalau seseorang minum khamr itu merusak akal, nah itu sudah dipastikan tidak thayyib. Oleh sebab itulah yang dimaksud dengan thayyib di sini adalah makanan yang betul-betul dihalalkan statusnya, dan juga tidak membahayakan badan, juga tidak membahayakan akal. Oleh sebab itulah di ayat yang tadi, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Apa hubungannya makanan dengan syaitan? Apa hubungannya makanan dengan syaitan? Ini kajian tidak saya fokus di Nida Ar-Rahmat, dikembangkan. Jadi hubungan antara makan yang halalan thayyiban dengan khutuwatis syaitan itu sesuai dengan hadis Nabi dari Muslim, riwayat Muslim. Allah Ta'ala berfirman, inna kulla ma amnahuhu ibadi fahuwa lahum halal. Atau di riwayat yang lain, wa inni khalaqtu ibadi hunafa. Aku ciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif, berada dalam kebaikan-kebaikan. Faja'at humus syayatinu, maka datanglah syaiton-syaiton kepada manusia hamba-hamba ini. Fajtalat hum an dinihim. Ini menurut Allah. Fajtalat hum an dinihim, maka syaitan itu mengganggu agama mereka sehingga menjadi jauh
Dan dicirikan dengan apa? Harramat alaihim ma ahlaltu lahu. Mereka syaitan-syaitan itu mengharamkan apa yang aku halalkan. Paham ya? Jadi perbuatan syaitan itu adalah mengharamkan apa yang aku halalkan. Allah halalkan ini tapi diharamkan oleh mereka. Atau sebaliknya, Allah haramkan tapi dihalalkan. Nah, ini jangan sampai terjebak. Momentum Ramadan itu la'allakum tattaqun. Syekh Izzuddin bin Abdus Salam beliau menegaskan la'allakum tattaqun, di situ la'allakum tattaqunan naro, agar kalian bisa terbebas dari neraka, bisyamihi, dengan siam itu. Berarti saum yang kita lakukan mesti bisa menahan ini. Harus bisa menahan ini. Nah, ini tugas seorang bapak ya, tugas seorang suami, karena wasilah penjemput rizki. Kalau rizki itu masuk ke dalam dirinya, apalagi masuk ke dalam keluarga, istri dan anaknya, maka yang akan terjadi tidak akan menjadikan dia itu mustajab doanya. Nah, Ibnu Katsir menyodorkan riwayat dari Ibnu Marduwai, Abu Bakar bin Marduwai. Riwayatnya dari sahabat Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, ketika dibacakan ayat ini di sisi Rasul, maksudnya ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, 4 ayat sebelum yang tadi ya. Faqama Sa'd bin Abi Waqqas, maka Sa'ad bin Abu Waqqas beliau langsung berdiri ketika turun yang tadi. Makanlah yang halalan thayyiban. Sa'ad bin Abi Waqqas berdiri. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani mustajabad da'wah. Hebatnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika turun ayat yang tadi, dia memohon kepada Rasul, wahai Rasul, doakan aku kepada Allah agar Allah menjadikanku menjadi mustajab doa. Maka Nabi menegaskan, ya Sa'du, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Sa'ad, atib mat'amaka, thayyibkan tempat makananmu. Nah, ini solusi. Thayyibkan tempat makananmu. Mat'am itu isim makan ya. Nama tempat dari ta'am. Atib mat'amaka, thayyibkan tempat makananmu. Apa itu tempat makanan? Perut. Tempat makan kita kan perut. Thayyibkan perutmu itu, takun mustajabad da'wah, maka Anda pasti akan diijabah doanya. Kalau dipanjangkan lagi, panjang lagi di kisah yang kita baca di buku Renungan Tarikh Kiai Haji Abdurrahman rahimahullahu ta'ala. Itu panjang lebar karena kisahnya panjang gitu ya, panjang lebar. Bersama antara Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Abu Sa'dah di Irak saat itu. Disingkat cerita itu, Abu Sa'dah itu sudah tua renta, tetapi dia ada amal yang tidak baik, walaupun dia sudah kakek-kakek. Bahasa orang mah aki-aki cunihin, Bu. Kenapa disebut cunihin? Karena si kakek ini, Abu Sa'dah itu, dia itu sudah kakek dan dilihat dari seluruh rambutnya putih, janggutnya putih, dan alis matanya putih sampai menutup matanya, menunjukkan saking sudah tuanya. Tetapi dia punya perilaku yang tidak baik. Apa? Setiap ada perempuan yang lewat pasti ditoel. Ditoel ya? Ditoel gitu. Skolote itu cunihin bahasa kita. Satu waktu ada orang bertanya, wahai kakek, kenapa kakek masih melakukan itu? Maka perhatikan kata kakek tersebut, asobatni dakwatu Sa'din. Masya Allah, ini Sa'ad bin Abi Waqqas.
Asobatni da'watu Sa'din. Aku terkena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas dulu gitu. Karena singkat cerita dia itu memfitnah Sa'ad bin Abi Waqqas saat itu sebagai bupati atau mungkin gubernur Irak saat itu. Sampai-sampai dia itu dipecat dikarenakan difitnah oleh Abu Sa'dah yang tadi. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa kepada Allah, ya Allah, andaikan dia memfitnah aku, panjangkan umurnya. Atil umrohu, panjangkan umurnya. Jadi mun ngadoakeun zolim teh gitu ya. Tong sing paeh hentong. Panjangkan umurnya, tapi berikan ujian nanti di akhir hidupnya. Dan ternyata memang Abu Sa'dah dia tidak kuat. Bahasa dia itu, aku terkena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenapa? Kembali ke yang ini. Atib mat amaka takun mustajab dakwah. Itu sabda Nabi kepada Sa'ad. Tayyibkan perutmu, Anda pasti akan diijabah doanya. Maka tidak aneh Sa'ad bin Abi Waqqas itu satu sosok yang luar biasa. Ya, dia itu apapun diijabah doanya. Nah, jadi ibu bapak kalau ingin diijabah doa, nah, toyibkan perutnya, toyibkan perut itu. Jadi ada, tapi ini ulama yang bagi kita mungkin agak sulit ya. Jadi kalau setiap minum dia alhamdulillah, satu teguk alhamdulillah, teguk terus alhamdulillah. Masya Allah ya, ada ulama seperti itu. Makan satu suap alhamdulillah, meureun iraha beresna meureun ya. Tapi saking dia itu apa? Ingin membersihkan perutnya. Makanya hati-hati bapak lah. Sebagai penjemput rizki Pak. Sebagai wasilah tentunya ya. Wasilah penjemput rizki. Hati-hati. Di luaran sana jangan sampai terjebak dengan harta-harta yang panas. Harta-harta yang haram. Karena nanti akan terjadi yang ini. Kalau kita mendidik diri, kalau kita mendidik istri, kita mendidik anak, kita mendidik masyarakat, ternyata sulit untuk kita kendalikan, jangan-jangan hasil daripada rizki yang kita dapat itu dari barang yang haram. Dari yang homer tadi ya, dari yang homer, dari judi hari ini, Masya Allah judi online ya, sampai hancur-hancuran tuh. Hancur-hancuran karena judi online. Murid saya sampai putus dengan istrinya hanya karena judi online. Jadi awalnya teh menang wae awalnya teh, tapi kadiekeun eleh terus ya memang gitu ya. Judi mah awal menang, kadita pasti eleh terus gitu. Makanya hancur-hancuran, rumah dijual, motor dijual, akhirnya hancur saja kehidupannya. Itu dengan judi online. Jadi retaknya rumah tangga biasa dari yang haram. Jadi keretakan rumah tangga biasa dari yang haram. Jadi si laki-lakinya, si suaminya itu dia tidak betul-betul menjaga halalan thayyiban. Makanya yang terjadi itu. Atau dengan kalau tidak judi dia minjam uang dari riba. Itu hati-hati. Minjam uang dari ribawi. Geuning sok emok wae Bu, naon itu teh? Bang emok ya. Di kita ada banyak, di lembur-lembur banyak. Emok we kudu emok heula. Kenapa emok? Karena semuanya duduk, emok, sila gitu ya. Disebut bang emok. Dan itu kemana-mana. Nauzubillah, itu terus menyebar, masif gitu ya. Makanya jangan aneh kalau negara kita tidak barokah, mungkin ini. Negara Indonesia yang katanya tongkat, kayu, dan batu jadi tanaman, tapi kenapa tidak jadi makmur? Karena mungkin ini. Jadi membangunnya itu bukan dari yang halalan thayyiban. Membangun satu bangunan kalau dari hasil ribawi itu tidak akan barokah. Dan akan menjadikan apa? Mutrofin. Bahasa Quran itu. Menjadi orang-orang berlimpah harta, tapi justru akan menghancurkan warga tersebut. Maka kita sebagai seorang mukmin yang kutiba alaikumusiyam, jaga itu ya. Jangan merasa tergiur, jangan merasa kabita dengan barang-barang yang di luaran sana. Kita mah biasa sajalah.
Biasa ada rizki, terima. Tidak ada, sabar. Itu saja. Karena memang ayat ini ingin menjelaskan kulu min thayyibati ma razaqnakum. Nanti kalau bahas khusus tentang bab rizki. Rizki memang bukan hanya harta saja, tapi harta bagian daripada rizki. Ada satu buku Al-Malu fi Dhoi'il Quran was Sunnah. Harta dalam pandangan Quran dan Sunnah. Itu bagus untuk dikaji. Karena banyak yang terjebak di sini. Termasuk kita. Kita pun kadang-kadang melihat yang di sana sepertinya menggiurkan. Tapi setelah ke sana itu hanya fata morgana. Tidak mensyukuri apa yang ada. Makanya ajarkan agar apa yang Allah berikan kita punya sifat qanaah. Dan sifat yang kedua wara'. Kalau qanaah kita menerima apa adanya, kalau wara' kita tidak akan tergiur dengan barang-barang yang haram atau yang syubhat. Itu solusi terbaiknya. Terakhir, lihat terusannya apa? Washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah. Imam Ibnu Katsir menegaskan wa an yashkuruhu ala dzalik, dan agar mereka bersyukur kepada Allah atas nikmat makan, minum, rizki yang Allah berikan yang halalan thayyiban. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar hanya, maf'ul bihnya dikedepankan ya. Biasanya kan ta'buduna iyyahu gitu. Yang ini iyyahu ta'budun sama dengan iyyaka na'budu. Nah, nanti Syekh Profesor Sulaiman Al-Lahim menjelaskan ini lil ikhtisos, kata beliau, pengkhususan. Jika kamu benar-benar beribadah kepada Allah, atau bahasa kemana, jika kamu betul hamba Allah, makan yang halal, begitu. Ibnu Katsir menegaskan in kanu abidahu, jika mereka itu adalah hamba Allah. Nah, perhatikan. Wal aklu minal halal sababun litaqabbulid du'a wal ibadah. Nah, ini perhatikan Ibnu Katsir. Beri tanda merah yang punya kitabnya ya. Beri tanda merah. Ini penting. Wal aklu minal halal, makan dari yang halal, sababun, satu sebab, litaqabbulid du'a wal ibadah, agar bisa dikabulkan doa kita dan ibadah kita, termasuk sholat kita. Sholat kita bisa dikabulkan oleh Allah. Syaratnya tadi makan yang halal. Al aklu minal halal sababun litaqabbulid du'a wal ibadah. Kama annal akla minal haram, sebagaimana kalau orang makan dari yang haram, yamna'u qabulad du'a wal ibadah, akan terhalang dikabulkannya doa dan ibadah. Jadi menurut orang hese sholat yang 5 waktu, jangan-jangan minuman, makanan yang masuk ke dalam perut kita itu tidak halalan thayyiban. Diajak sholat ke masjid, hese. Atau mau qiyam seperti ini sulit. Jangan-jangan masuk ke dalam perut itu tidak halalan thayyiban. Karena bahasa Ibnu Katsir itu, kalau orang makan yang haram, yamna'u qabulad du'a wal ibadah. Jadi orang yang sulit untuk berdoa, orang yang sulit untuk beribadah, ada kemungkinan besar di sini. Karena apa? Karena memang ini memberikan gambaran Allah itu thayyib. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Hadirin wa iman, cukup itu dulu ya. Ke berikutnya, ayat berikutnya itu silahkan baca yang diharamkan tadi ya. Bangkai, kecuali bangkai laut, binatang laut maksudnya. Kemudian babi, kemudian darah, kemudian sembelihan bukan karena Allah. Ini fikih Ibnu Katsir disodorkan di sini. Kemudian di ayat berikutnya, orang yang menyembunyikan wahyu Allah kemudian dijual dengan harga yang murah, itu sama dengan memakan api neraka ke dalam perutnya. Makanya hati-hati ya, makan makanan yang haram, baik haram zat yang 4 tadi atau cara mendapatkan. Makan riba, makan
warisan gitu ya. Makan warisan juga hati-hati. Banyak orang yang sekarang ramai ya. Kita perhatikan ramai bab waris paseha. Kita buka waris di satu keluarga jadi akhirnya paseha gitu. Nyalahkan nanti ke ustadznya. Nyalahkan ke ustadznya. Jadi meningkatnya tong diajar ilmu faraid pipasehaeun ya. Jadi kita datang untuk islah, ternyata ada saja gitu. Tidak semuanya, memang ada saja di antara sekian keluarga yang tidak setuju, berpikirnya ingin dibagi rata, itu kan haram statusnya. Makanya belajar kita ya di Ramadan ini. Karena kalau perut kita bersih, itu doa kita itu langsung tidak ada hijab, tidak ada penghalang. Tapi kalau perut kita itu dimasuki barang-barang yang haram atau yang syubhat, yang ragu, itu kemungkinan besar kita akan tertolak doa dan ibadah kita. Maka momentum di akhir Ramadan, mari kita sama-sama jaga ya perut kita ya, bukan menjaga hanya nutrisi dan gizi saja, proteinnya, karbohidratnya, bukan itu saja. Di Islam itu menjaga ininya, menjaga kehalalannya. Maka Nabi, yang sering diperhatikan oleh Nabi itu sebetulnya dari ketoyiban yang ini, halalan toyiban yang ini. Kalau masalah makan sebetulnya Nabi sejak hijrah dari Mekah ke Madinah, kata Aisyah, tidak pernah kenyang. Kayak orang mati baliknya, kenyang terus gitu. Nabi itu tidak pernah kenyang sejak Nabi hijrah dari Mekah ke Al-Madinah. Nah, jadi ibroh juga. Tapi itu memang berat ya. Kalau ulama-ulama terdahulu seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan begitu kan ya. Masyabi'tu mundu sittata asyrata sanah. Aku tidak pernah kenyang sejak 16 tahun. Ada yang mengatakan 16 tahun lamanya, ada yang mengatakan sejak umur beliau 16 tahun tidak pernah kenyang perutnya itu. Kita itu diberikan kekenyangan. Hati-hati tah anu itikaf oleh Om Iba disediakan seluruh makanan, tah hati-hati ya. Makanan-makanan harus dijaga. Kalau membuat perut itu kenyang, nanti pas tarawih itu pasti heuai. Pasti heuai. Demikian yang dapat kita bacakan di pertemuan nida yang ketiga malam hari ini. Masih berapa lagi? 86 lagi ya. Insya Allah besok ke nida yang keempat ya. Nida yang keempat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.